Halo, selamat siang, Mas Eki. Selamat siang. Selamat Bagaimana siang, Mbak Lin. kabarnya? Kangen banget ngedengar suara Mas Eki nih. Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Nah, Mas Eki kan di sini tuh sebagai Festival and Production Consultant ya. Iya, Iya. ya, Sejak kapan betul. didapuk menjadi Festival and Production Consultant di The Papandayan Jazz Fest ini? Sebenarnya saya udah berhubungan dengan tim TPJF dari mungkin 2-3 tahun terakhir ya. Mhm. Cuman tahun ini saya diminta untuk gabung sebagai festival consultant Mhm. dulu, ya itu dulu festival consultant di tahun ini. Insya Allah tahun-tahun ke depan peran saya bisa lebih besar nanti di TPJF, tapi tentunya bersama tim TPJF yang sudah existing sekarang. Oke. Mas, aku pengen tahu nih, Mm-mm. eh, konsep apa yang bakal diusung di TPJF kali ini? Ya, oke. Eh, Sebenarnya TPJF ini sebenarnya kita mesti memberikan apresiasi ya. Mhm. Kalau saya sebagai waktu awalnya sebagai orang luar dari TPJF itu saya melihat ini sebuah jazz festival yang dijalankan oleh hospitality industry gitu dan Mhm. bertahan sehingga tahun ke-8 sekarang gitu. Jadi itu menurut saya adalah satu prestasi yang luar biasa dari TPJazz dan The Mhm. Papandayan. Salut dengan kegigihan dan persistensi dan konsistensi dari teman-teman di tim TPJF. Mhm. Luar biasa. Dan karena itu saya lihat ini festival ini harus bertahan, harus terus ada gitu. Mhm. Berangkat dari pemikiran itu ya saya ngobrol dengan seluruh tim, khususnya dengan foundernya, para foundernya. Mhm. Visi misinya bagus sekali gitu TPJF ini. Mhm. Ada unsur educationalnya, terus juga inspirational, juga gimana membangun ekosistemnya. Jadi ini yang harus kita turunkan Mhm. ke konsep kreatifnya. Dari visi misi ini kita turunkan ke konsep kreatifnya. Dan konsep kreatifnya kira-kira seperti itu. Kita akan teruskan apa yang sudah dijalankan oleh TPJF selama ini. Mhm. Uh, Kekuatan dari TPJF sendiri adalah sebagai sebuah jazz festival atau promotor dari sebuah jazz festival, TPJF memiliki venue sendiri gitu. Jadi ini yang akan kita maksimalkan. Mhm. Dan rasanya salah satunya yang punya jazz club juga di Bandung, bahkan di Jakarta aja hampir nggak ada gitu. Iya, betul. Dan uh, sebuah festival memang bagus ya. Mhm. Tapi itu acara reguler tahunan, annual event gitu. Tapi yang paling penting justru yang daily, weekly, monthly-nya ini yang harus dibangun di Mhm. jazz club ini gitu. Jadi Mhm. dengan adanya infrastruktur yang lengkap dari The Papandayan gitu, dengan adanya jazz clubnya, ada Mhm. beberapa venue dan juga ada festivalnya setiap tahun. Menurut saya ini satu yang sangat menarik gitu untuk disajikan untuk pencinta jazz di Bandung dan bahkan di luar Bandung gitu. Nah, Dan konsepnya ya sekitar uh, kalau saya ambil kata-kata adalah educational dan inspirational. oke. Itu dua hal yang Mhm. jadi bottom line dari konsepnya. Mhm. Di mana nanti akan ada music clinic Mhm. atau coaching classes gitu, Mhm. coaching clinic dari para musisi. Jadi ada transformasi knowledge, pengalaman dari teman-teman musisi baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Seperti yang nanti tanggal 8 nanti Mhm. besok gitu ya. Ada Jasper Bloom dari Belanda, kita akan Nah. melakukan workshop musik klinik dan juga performance dengan kelapa muda dari Bandar Lampung misalnya. Mhm. Itu kalau dilihat itu akan kalau pada disaksikan itu luar biasa, konsepnya sangat inspiring. Jasper Bloom ini musisi Belanda yang luar Mhm. biasa banget, yang avant-garde musiknya, dan ini udah advance sekali gitu. Jadi ini yang kita harapkan teman-teman musisi muda pada mau hadir gitu untuk nonton, Mhm. menyaksikan, to get inspired,
juga silakan join dengan music clinics-nya gitu. Jadi mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin tidak akan didapatkan di sekolah-sekolah musik di sini gitu. Nah, itu yang Jadi boleh mengikuti siapa, Mas? Sorry. siapa aja boleh. Oh, siapa aja boleh. Oke. Siapa aja boleh. Tentunya yang kita harapkan adalah para musisi-musisi muda yang memang serius di jazz, karena ini isinya juga sangat advance ya. Tentang komposisi, bagaimana mendesain, mengkompos musik jazz dalam konsep gitu. Dan ini yang kita harapkan teman-teman musisi Bandung atau luar Bandung berkenan hadir dengan saya rasa hampir bisa dibilang gratis gitu ya. Tapi serius gitu. Kita harapkan mereka datangannya serius, ingin belajar, dan tentu akan dapat ilmu yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu educational program yang dijalankan oleh TV Jazz Festival. Mulai tahun ini dan kedepannya kita akan desain, akan evolve konsep kreatif dan semuanya lah ya, dengan program mungkin akan jadi lebih panjang, program tahunannya dan lain-lain, weekly, monthly, per 3 bulan, per 6 bulan dan lain-lain. Insya Allah kedepannya kita akan ke arah sana. Oke. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Mas Eki ini kan menjadi salah satu juri di TV Jazz Competition tahun ini ya, dari tahun-tahun sebelumnya juga ya. Nah, iya, tahun lalu juga. Proses seleksinya seperti apa sih, Mas? Proses seleksinya itu sudah dilakukan dari beberapa bulan lalu. Semuanya dilakukan melalui online, melalui pengiriman video. Jadi tidak sulit sebenarnya. Tapi yang menarik dengan begitu, peserta bisa datang dari seluruh penjuru Indonesia maupun dunia gitu. Jadi international jazz band competition gitu. Dan ini yang menarik, dengan kita proses penyeleksiannya melalui online, kemudian nanti di tahap berikutnya akan hadir ke Bandung, ke Depapandayan untuk tampil secara live di depan juri langsung. Oke. Gitu, nilai-nilai apa saja dari peserta yang menjadi concern bagi para juri ini untuk dia bisa masuk ke next level gitu? Ya. Ya, tentu karena ini band competition, tentu yang akan kita nilai adalah sebagai sebuah band, apakah itu quartet, trio atau quintet maupun duo gitu. Kekompakannya itu, kesolidan dari sebuah bandnya. Kemudian juga skill dan improvisasi, harmonisasi, komposisi, arranging gitu. Jadi semua kita nilai. Yang paling yang juga yang menarik adalah konsepnya yang akan kita juga nilai. Jadi karena jazz itu udah berkembang sebegini jauh ya sekarang ya. Dari musik tradisional, American traditional music sampai sekarang sudah mendunia dan berkembang, evolve dan jadi sub genre lagi, ada yang ke arah banyak sub genre-nya gitu ya. Jadi konsep juga kita nilai karena bukan hanya skill dan improvisasi dan lain-lain yang kita nilai, tapi juga konsep. Bagaimana mereka mendesain sebuah konsep, ibaratnya di sebuah festival gitu ya. Mereka tampil dengan sebuah konsep, bagaimana mereka menarik penonton dan bagaimana mereka mempertahankan penonton untuk tidak keluar dari panggung mereka gitu. Jadi itu yang keseluruhan dari mulai skill, improvisasi, harmonisasi, komposisi, arranging sampai arrangement, sampai ke konsep dari performance kita semua nilai. Gitu kira-kira. Baik individual maupun secara band, secara grup. Nah tadi aku juga udah ngobrol sama Teh Gita nih soal yang youth jazz ini ya, yang untuk di bawah 18 tahun. Betul. Itu kan menarik sekali. Nah, saya pengen tahu emang sebanyak apa Mas Eki kalau dari anak-anak yang di bawah 18 tahun ini yang sudah mendalami jazz gitu? Ternyata banyak. Dari tahun ke tahun, saya juga dulu terlibat di Jazz Festival di Jakarta. Kita selalu yang jadi misi kita adalah mencari talent-talent baru di jazz. Dan selama ini di seluruh Indonesia selalu selalu tumbuh gitu bibit-bibit musisi jazz yang
yang handal. Mhm. Dan ini yang kita lagi, yang akan kita jadi misi kita untuk mencari talent baru di musik jazz dari Mhm. seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Dan banyak ternyata. Kemarin aja tahun lalu kita tidak menyangka gitu, ada sekitar 3 sampai 4 grup dari anak-anak bawah 17 tahun, bawah 18 tahun. Heeh. Dan kita jadi melihat bahwa wah kasihan juga kalau mereka harus diadu dengan musisi-musisi yang lebih senior gitu, Iya. lebih dewasa. Mhm. Jadi tahun ini kita pisah ada 2 kategori yang youth jazz untuk eh, musisi yang lebih di bawah 18 tahun dan Mhm. kemudian jazz warrior untuk musisi yang di atas 18 tahun gitu. Jadi ada 2 kategori yang akan kita tentukan pemenangnya. Oke, nah kalau dari para peserta ini, kebanyakan genre-nya seperti apa sih, Mas? Tentunya genre-nya jazz, Mhm. tapi jazznya ini kita sangat bebaskan. Mhm. Mau kemana arahnya, ada yang traditional jazz, ada yang Mhm. modern jazz, ada Mhm. yang sedikit bercampur dengan hip hop, Mhm. new soul, elektronik, itu kita sangat bebaskan. Nah Ini kalau yang kita ya, maksud konsepnya. nah kalau dari peserta yang sudah mendaftar nih, kebanyakan mereka Hmm. memilih genre-nya tuh yang apa, yang tradisional kah, yang modern jazz kah, atau? Kita belum mendata Mhm. pesertanya, Mhm. tapi kita lihat ada beberapa yang kita lihat dari traditional jazz, ada beberapa yang dari traditional jazz, ada juga Mhm. yang dari fusion Mhm. dan apa ya itu kita lihat yang modern jazz. Mhm. Jadi kita sangat terbuka, Mhm. sangat dari jazz para peserta. Oke. Yang pasti ini karena pendaftarannya pun masih dibuka kan ya, sampai 10 Oktober ya kalau tidak salah ya? 10 Oktober, Iya. betul. Ya, jadi kami sangat men-encourage teman-teman musisi dari seluruh pelosok Indonesia, dari mana, silakan Mhm. daftar, silakan ikutan. Hadiahnya juga sangat menarik. Mhm. Bukan hanya akan tampil di festival dan mendapatkan hadiah uang, Mhm. tapi juga hal-hal yang seperti eh, bermain dengan kolaborasi dengan international artis mungkin, atau dengan musisi yang mereka idolakan. Bahkan ada recording deal untuk teman-teman musisi ini. Gitu. Jadi itu sangat sangat menarik sebenarnya untuk diikuti. Oke, berarti nanti si para peserta ini baik yang menang ataupun tidak gitu, bisa recording deal atau hanya pemenangnya aja? Sementara ini kita pilih pemenangnya, Pemenangnya, oke. pemenangnya 1, Mhm. 2, 3 gitu paling Mhm. tidak, dan yang punya komposisi sendiri, Oke, baik. gitu kira-kira. Mm-mm. Nah, Dan ini akan mhm. mhm. Nanti akan dirilis di kompilasi album dari TPGC, Iya. dan ini akan jadi tahunan, akan ada album kompilasi jazz. Wow. Oke. Nah, Mas Eki, tadi kan Mas Ya, Eki bilang kalau ini akan terus dikembangkan ya, The ya, Papandayan Jazz Fest ini. ya, Kalau betul. proyeksinya Mas Eki sendiri untuk tahun-tahun ke depan akan seperti apa The Papandayan Jazz Fest ini, Mas? Ya, saya juga masih terus mempelajari, mendalami Mhm. bagaimana karakter dari eh, penggemar jazz di Bandung dan sekitar Bandung gitu ya. Mhm. Apa yang mereka ingini, apa yang mereka sukai gitu. Mhm. Eh, Seperti apa konsep kreatifnya, dan ini yang lagi kita godok. Mhm. Tapi satu hal yang saya harapkan, ini akan menjadi sebuah festival yang akan terus berlanjut. Pertama, Mhm. setiap tahunnya, dan yang akan kita jalankan adalah program tahunan dari jazz program di Papandayan, Mhm. di mana ada weekly-nya, ada monthly-nya, monthly event-nya, ada 3-month event-nya juga, ada 6-month event-nya juga yang bentuknya akan jadi special projects. Mhm. Dan festivalnya kita harapkan bisa lebih panjang durasinya, Mhm. tidak hanya 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi insya Allah kita coba akan misalnya sebulan atau seminggu gitu Mhm. festivalnya, pelan-pelan lah kita kembangkan dengan banyak melibatkan
ekosistem yang ada di komunitas jazz, di industri jazz, dari mulai educationalnya, institusi pendidikan, mungkin para label-label jazz atau artis-artis indie jazz yang kita siapkan untuk menjual karya-karya mereka di tempat pandaian jazz, TV Jazz ya. Juga sampai tadi educational itu musik workshop dan juga sampai ke memiliki label dan YouTube channel sendiri gitu. Itu yang kita arahkan insya Allah gitu, untuk tahun-tahun ke depannya. Dan yang paling penting kita berharap mungkin nanti di tahun ke-10-nya TV Jazz Festival bisa evolve menjadi sebuah international jazz festival. Itu sih yang kita harapkan. Yang pasti visi misinya adalah terus mengedukasi dan menginspirasi ya Mas ya. Tadi ya, educational dan inspirational ya. Oke, dari tadi kita sudah ngomongin persiapannya nih. Persiapannya sampai saat ini udah sampai mana nih Mas Eki nih? Persiapannya sudah mungkin hampir 95% lah kira-kira ya, karena sudah tinggal beberapa minggu lagi. Artis-artis semua sudah di lock, promosi sudah jalan, produksi juga sedang didesain. Jadi insya Allah semuanya lancar. Kita berharap semuanya lancar dan pada setiap minggunya ini pada setiap hari weekend dari sebelum festivalnya akan ada event seperti Road to-nya gitu, Road to TV Jazz Festival. Dan seperti yang tanggal 8 besok ada Jasper Bloom Quartet dan ada Kelapa Muda. Kemudian di minggu depannya akan ada lagi, dan minggu depan sampai di pre-eventnya nanti di tanggal 28 di pre-event dan pre-party di situ ada Jazz Kotek, ada Batavia Collective, ada Jazz Sinners dan lain-lain. So persiapannya seru. Hari ini pun saya lagi akan menuju ke Bandung, jadi persiapan terus masih berjalan, Mbak Lin. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Eki atas waktunya ya. Sama-sama Mbak Lin. Semoga semuanya lancar. Selamat sampai di Bandung hari ini ya Mas ya. Amin ya. Ya, terima kasih.